Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Langit terbentang luas, gelap, tapi penuh rahasia. Dan di antara jutaan manusia yang tertidur, mungkin ada satu jiwa yang diam-diam sedang dipandang oleh Allah. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia dikenal manusia, tapi karena hatinya yang terus mencari meski sering tersesat. Pernahkah kamu merasa hatimu tiba-tiba terasa sesak tanpa alasan yang jelas? Seperti ada yang hilang, tapi kamu tidak tahu apa. Seperti ada panggilan yang tidak terdengar oleh telinga, tapi terasa begitu kuat di dalam dada. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar perasaan biasa. Bisa jadi, itu adalah cara Allah memanggilmu secara perlahan, secara lembut, tanpa paksaan. Karena tidak semua orang dipanggil dengan cara seperti itu. Ada orang yang hidupnya penuh tawa, tapi hatinya kosong. Ada yang dikelilingi banyak orang, tapi jiwanya terasa sepi. Dan ada kamu yang mungkin sering merasa sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa jauh dari kata saleh. Tapi anehnya, kamu tidak pernah benar-benar bisa menjauh. Selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali. Selalu ada rasa bersalah yang datang setelah kamu melakukan kesalahan. Selalu ada bisikan kecil yang berkata, "Kembali." Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa benar-benar lupa? Kenapa hatimu selalu ingin pulang? Mungkin jawabannya sederhana, tapi sangat dalam. Karena Allah tidak pernah benar-benar melepaskanmu. Bayangkan ini, di saat kamu merasa tidak berarti di dunia, tidak dianggap, tidak dipuji, tidak dilihat, justru di saat itu, namamu disebut di langit. Disebut bukan karena kesempurnaanmu, tapi karena perjuanganmu, karena air mata yang tidak pernah kamu ceritakan, karena doa yang kamu bisikkan dalam gelap, karena penyesalan yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Kamu mungkin merasa, aku ini siapa sih? Aku bukan orang baik. Ibadahku masih berantakan. Tapi tahukah kamu, Allah tidak melihatmu seperti itu. Allah melihat hatimu. Allah melihat setiap langkah kecilmu yang kamu kira tidak berarti. Setiap niat baik yang kamu pendam, setiap usaha untuk berubah, meski jatuh, lagi dan lagi. Dan justru disitulah cinta itu tumbuh. Cinta yang tidak terlihat, tapi nyata. Cinta yang tidak diumumkan, tapi terasa. Cinta dari Allah untuk hambanya yang diam-diam berjuang. Mungkin kamu tidak sadar, tapi setiap kali kamu merasa ingin berubah, itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah undangan. Undangan untuk lebih dekat. Undangan untuk kembali. Undangan yang tidak semua orang dapatkan. Jadi kalau hari ini kamu sedang menonton ini, dan hatimu terasa tersentuh, terasa hangat, atau bahkan mulai bergetar, jangan abaikan itu. Karena bisa jadi, ini bukan sekadar video. Ini adalah jawaban. Jawaban dari doa-doamu yang lama, yang mungkin sudah kamu lupakan. Dan mulai sekarang, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Bagaimana keadaan hatimu sebenarnya? Karena di balik semua ini, ada satu kemungkinan yang mungkin akan mengubah cara pandangmu selamanya. Bahwa tanpa kamu sadari, tanpa dunia tahu, tanpa kamu merasa pantas, langit sudah lama mengenal namamu. Dan jika kamu masih merasakan getaran itu, getaran halus yang sulit dijelaskan, maka mungkin ini adalah tanda pertama yang selama ini kamu anggap kelemahan. Padahal, itu adalah keistimewaan.
Pernahkah kamu menangis tanpa sebab yang jelas? Bukan karena kehilangan, bukan karena masalah besar, tapi tiba-tiba air mata itu jatuh begitu saja. Saat kamu berdoa, meski hanya sebentar, saat kamu mendengar ayat-ayat suci, meski tidak sepenuhnya kamu pahami, atau bahkan saat kamu sedang sendiri, dalam diam, tanpa suara, dan hatimu terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Itu bukan kebetulan. Itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Di dunia yang semakin keras, di mana banyak hati telah menjadi kaku, Allah masih menjaga hatimu tetap lembut. Dan hati yang lembut adalah tempat paling dekat untuk cahayanya. Air mata itu bukan tanda kelemahan, itu adalah bahasa jiwa yang sedang berbicara kepada Tuhannya. Tanpa kata, tanpa susunan kalimat, hanya rasa yang mengalir menjadi tangisan. Ada orang yang bisa tertawa sepanjang hari, tapi tidak pernah menangis karena Allah. Dan ada kamu yang mungkin merasa rapuh, tapi setiap tetes air matamu justru mendekatkanmu. Karena tidak semua orang diberi kemampuan untuk merasa. Tidak semua orang diberi kepekaan seperti itu. Hati yang bisa menangis adalah hati yang masih disapa. Disapa dengan lembut, dipanggil tanpa suara, oleh kasih sayang yang tidak terlihat, tapi nyata. Kadang kamu sendiri bingung, kenapa aku mudah tersentuh? Kenapa aku tidak sekuat orang lain? Kenapa aku menangis hanya karena hal kecil? Tapi justru disitulah rahasianya. Bukan kamu yang lemah, tapi hatimu sedang dilatih untuk peka. Peka terhadap dosa, peka terhadap jarak, peka terhadap kerinduan. Dan semakin peka hati seseorang, semakin dekat ia dengan Tuhannya. Karena ia tidak butuh peringatan besar untuk kembali. Cukup satu rasa, cukup satu getaran, dan ia sudah mengerti bahwa ia harus pulang. Air mata itu adalah undangan. Undangan untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Apakah selama ini kita terlalu jauh? Apakah selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia? Dan saat air mata itu jatuh, sebenarnya Allah sedang membuka pintu. Pintu yang mungkin sudah lama kita abaikan. Pintu menuju ketenangan yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa dicari di dunia. Hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Maka, jika kamu termasuk orang yang mudah menangis dalam diam, yang hatinya sering bergetar tanpa alasan yang jelas, jangan malu. Jangan kamu tahan. Biarkan. Karena bisa jadi, di setiap air mata itu, ada dosa yang gugur, ada luka yang disembuhkan, ada jarak yang dipendekkan. Dan di saat yang sama, Allah sedang melihatmu dengan penuh kasih. Melihat seorang hamba yang mungkin tidak sempurna, tapi hatinya tidak pernah benar-benar mati. Dan dari situlah, cinta itu mulai tumbuh. Pelan, diam-diam, tapi pasti. Dan jika hatimu masih mampu merasakan itu, maka perhatikan tanda berikutnya. Tanda yang sering disalahpahami, bahkan sering membuat seseorang merasa tidak dicintai. Padahal, justru sebaliknya. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti tidak pernah benar-benar ringan? Satu masalah selesai, datang lagi yang lain. Belum sempat bernafas lega, sudah harus kembali kuat. Seolah-olah ujian itu tidak pernah habis. Dan di titik tertentu, kamu mulai lelah. Kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa aku terus? Kenapa hidupku seperti ini? Bahkan mungkin pernah terlintas di hatimu, apakah Allah tidak sayang padaku? Pertanyaan itu sangat manusiawi. Karena kita sering mengira
cinta itu berarti kemudahan. Padahal tidak selalu. Ada cinta yang hadir dalam bentuk ujian. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjauhkan, tapi untuk mendekatkan. Bayangkan seorang anak yang ingin diajarkan berjalan. Ia akan jatuh berkali-kali. Kakinya gemetar, langkahnya tidak seimbang. Tapi apakah itu berarti orang tuanya tidak peduli? Tidak. Justru karena cinta, ia dibiarkan belajar dan dijaga tanpa terlihat. Begitu juga denganmu. Setiap ujian yang datang bukan tanda kamu ditinggalkan, tapi tanda kamu sedang dibimbing. Dibentuk menjadi jiwa yang lebih kuat, lebih sabar, lebih dekat. Karena tidak semua orang dipilih untuk melalui jalan ini. Ada yang hidupnya tenang tanpa banyak ujian, tapi hatinya jauh. Dan ada kamu yang mungkin sering menangis, tapi setiap kali jatuh, selalu ada cara untuk bangkit. Aneh ya? Di saat semuanya terasa gelap, tiba-tiba ada jalan. Di saat kamu merasa tidak sanggup, tiba-tiba ada kekuatan. Di saat kamu hampir menyerah, tiba-tiba ada harapan. Dari mana itu datang? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu tidak pernah sendiri. Bahwa di setiap ujian, Allah selalu menyertai. Mungkin tidak dengan cara yang kamu inginkan, tapi selalu dengan cara yang kamu butuhkan. Dan jika kamu melihat ke belakang, coba ingat kembali. Berapa banyak masalah yang dulu kamu kira tidak akan bisa dilewati? Berapa banyak luka yang dulu terasa sangat menyakitkan? Tapi hari ini, kamu masih berdiri, masih bernafas, masih bertahan. Itu bukti bahwa kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan bahwa setiap ujian tidak akan melebihi kemampuanmu. Dan di balik setiap luka, selalu ada makna. Makna yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tapi suatu hari akan membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata ini alasanmu." Maka jika hari ini kamu sedang berada di fase sulit, jangan buru-buru berputus asa. Jangan langsung mengira bahwa Allah menjauh, karena bisa jadi justru di saat itulah Allah sedang paling dekat, sedang memperhatikanmu, sedang menguatkanmu, sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dan semua ini bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu dicintai. Dan jika kamu mulai memahami bahwa ujian itu bukan tanda ditinggalkan, maka ada satu tanda lagi yang lebih dalam, lebih sunyi, dan sering membuat seseorang merasa tidak pantas. Padahal, justru disitulah rahmat itu paling dekat. Pernahkah kamu merasa kamu sudah berusaha berubah, tapi tetap saja jatuh lagi dan lagi? Sudah berjanji dalam doa, sudah menyesal dengan sungguh-sungguh, tapi di waktu lain kamu mengulang kesalahan yang sama. Dan setiap kali itu terjadi, hatimu terasa hancur. Bukan hanya karena dosa itu, tapi karena rasa kecewa pada diri sendiri. Kamu mulai berkata, "Aku ini tidak pernah benar. Aku ini terlalu kotor. Mungkin Allah sudah lelah denganku." Perasaan itu begitu berat. Seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk menjadi lebih baik. Tapi, coba kamu renungkan pelan-pelan. Jika memang Allah ingin meninggalkanmu, kenapa kamu masih merasa bersalah? Kenapa hatimu masih sakit setiap kali melakukan dosa? Kenapa kamu masih ingin kembali meski sudah jatuh berkali-kali? Itu jawabannya, karena hatimu belum ditutup.
karena pintu itu masih terbuka, karena Allah belum melepaskanmu. Orang yang benar-benar jauh tidak akan merasa bersalah. Ia akan biasa saja, bahkan mungkin bangga dengan kesalahannya. Tapi kamu tidak. Kamu gelisah, kamu menyesal, kamu ingin berubah. Dan itu adalah tanda kehidupan. Tanda bahwa di dalam dirimu masih ada cahaya, meski kecil, meski redup, tapi belum padam. Setiap kali kamu jatuh dan kemudian bangkit lagi, itu bukan kegagalan. Itu adalah perjalanan. Perjalanan pulang yang tidak selalu lurus, tidak selalu mudah. Kadang terjatuh, kadang tersesat, tapi tetap menuju arah yang sama, yaitu kembali. Kembali kepada Allah. Dan tahukah kamu, Allah tidak melihat seberapa sering kamu jatuh, tapi Allah melihat seberapa sering kamu kembali. Karena yang paling berharga bukan kesempurnaan, tapi kesungguhan. Kesungguhan untuk tidak menyerah meski berkali-kali gagal. Kesungguhan untuk tetap mengetuk meski pintu terasa berat. Dan setiap kali kamu kembali dengan hati yang hancur, dengan air mata penyesalan, Allah tidak menolaknya. Tidak. Justru saat itulah Allah paling menyukai hambanya. Hamba yang datang bukan dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan. Bukan dengan kebanggaan, tapi dengan air mata. Maka jangan pernah berpikir bahwa kamu terlalu buruk untuk kembali. Jangan pernah merasa bahwa dosamu terlalu besar untuk diampuni. Karena selama kamu masih ingin kembali, itu berarti kamu masih dipanggil. Dan selama kamu masih merasa bersalah, itu berarti hatimu masih dijaga. Jadi jika hari ini kamu kembali jatuh, jangan berhenti di situ. Jangan tenggelam dalam putus asa. Bangkitlah meski pelan. Kembalilah meski dengan langkah yang gemetar. Karena bisa jadi, di setiap kembalimu itu, Allah sedang berkata, "Aku masih menerimamu. Aku masih membuka pintu untukmu. Aku belum selesai denganmu." Dan dari situlah cinta itu terus hidup. Bukan karena kamu perempuan, tapi karena kamu tidak pernah berhenti kembali. Dan jika kamu terus kembali, meski berkali-kali jatuh, maka perlahan kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak semua orang pahami, bahkan sering disalahartikan, yaitu kesendirian. Pernahkah kamu merasa lebih tenang saat sendiri? Bukan karena kamu membenci manusia, bukan karena kamu ingin menjauh dari dunia, tapi karena di dalam kesendirian itu ada rasa yang sulit dijelaskan. Rasa damai yang tidak kamu temukan di keramaian. Saat sendiri, kamu tidak perlu berpura-pura, tidak perlu terlihat kuat, tidak perlu terlihat baik. Kamu bisa menjadi dirimu yang sebenarnya, lemah, rapuh, dan jujur. Dan justru di saat itulah, hatimu terasa lebih dekat, lebih mudah berdoa, lebih mudah menangis, lebih mudah mengingat Allah. Kesendirian itu bukan kekosongan, tapi ruang. Ruang di mana jiwamu berbicara tanpa gangguan. Ruang di mana hatimu kembali menemukan arah. Dan jika kamu merasakannya, jangan takut. Karena itu bukan tanda kamu kehilangan. Itu tanda kamu sedang dipersiapkan.
dipisahkan sejenak dari kebisingan dunia agar kamu bisa mendengar suara yang selama ini tertutup, suara hatimu sendiri. Dan seiring waktu, kamu juga mulai merasakan hal lain, hal yang lebih dalam, lebih membingungkan, yaitu dunia yang tidak lagi terasa sama. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, perlahan terasa biasa, bahkan kadang terasa hampa. Hiburan tidak lagi memuaskan, keramaian tidak lagi menenangkan. Kamu mulai bertanya, kenapa semua ini terasa kosong? Kenapa aku tidak lagi menikmati seperti dulu? Jawabannya sederhana, tapi sangat dalam. Karena hatimu sedang berubah. Dulu, mungkin kamu mencari kebahagiaan di luar, di pujian manusia, di pencapaian, di hal-hal dunia. Tapi sekarang, semua itu tidak lagi cukup. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tapi karena jiwamu sedang mencari sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, lebih abadi. Dan tanpa kamu sadari, itu adalah arah pulang. Dunia mulai terasa sempit agar kamu tidak terlalu mencintainya. Kesenangan mulai berkurang agar kamu tidak terlena. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyelamatkanmu. Karena jika dunia terlalu indah, mungkin kamu akan lupa. Lupa bahwa ini hanya sementara. Lupa bahwa ada tempat yang lebih kekal. Dan disitulah Allah menjaga hatimu dengan cara yang tidak selalu kamu pahami. Mengurangi sedikit demi sedikit keterikatanmu pada dunia agar suatu hari kamu siap melepaskannya. Maka jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa tidak lagi cocok dengan keramaian, merasa dunia tidak lagi mengisi hatimu, jangan takut. Jangan merasa aneh, karena bisa jadi kamu sedang ditarik, perlahan, ditarik dari yang fana menuju yang abadi. Dan di dalam kesendirian itu, di dalam kehampaan yang kamu rasakan, sebenarnya ada satu hadiah besar, yaitu kesempatan. Kesempatan untuk benar-benar mengenal siapa dirimu, dan kepada siapa hatimu seharusnya kembali. Dan ketika hatimu mulai mencari arah, di tengah sunyi yang kamu rasakan, akan datang satu momen yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya telah lama direncanakan, yaitu pertemuan. Pernahkah kamu tiba-tiba mendengar satu kalimat yang terasa seperti menjawab isi hatimu? Seolah-olah apa yang kamu rasakan selama ini akhirnya terungkap tanpa kamu ceritakan. Bisa jadi dari sebuah ceramah, dari sebuah video, atau bahkan dari ucapan seseorang yang tidak kamu sangka. Dan saat itu terjadi, hatimu bergetar. Bukan karena kata-katanya saja, tapi karena waktu dan rasanya begitu tepat. Seperti ada yang berkata, "Ini untukmu." Padahal itu hanya kebetulan di mata manusia, tapi tidak di sisi Allah. Karena tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan, setiap pesan, setiap nasihat yang menyentuh, datang dengan izinnya. Dan lebih dari itu, datang di waktu yang paling kamu butuhkan. Mungkin dulu kamu pernah mendengar hal yang sama, tapi tidak terasa apa-apa, tidak menyentuh, tidak menggerakkan. Tapi hari ini, kata yang sama justru membuat hatimu runtuh. Kenapa? Karena hatimu sudah siap, dan Allah tahu kapan waktu terbaik untuk menyentuhnya. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat. Tepat di saat kamu mulai lelah, tepat di saat kamu mulai mencari. Dan bukan hanya itu, kadang Allah juga mengirimkan seseorang yang kehadirannya membawa perubahan. Bukan karena ia sempurna, bukan karena ia luar biasa di mata dunia, tapi karena melalui dirinya, kamu diingatkan. Diingatkan untuk sholat,
diingatkan untuk sabar, diingatkan untuk kembali. Dan anehnya, pertemuan itu terasa begitu dalam, seolah-olah bukan baru pertama kali, padahal mungkin baru saja kenal. Itu bukan sekedar hubungan biasa. Itu adalah pertemuan yang diatur. Pertemuan yang bukan hanya untuk dunia, tapi untuk menyelamatkan hati. Karena kadang kita tidak bisa berubah sendirian. Kita butuh seseorang yang menjadi jalan, bukan tujuan, tapi jalan. Jalan yang mengarah kepada Allah. Dan ketika itu terjadi, jangan anggap remeh. Jangan anggap itu hal biasa. Karena bisa jadi, itulah jawaban dari doa-doamu. Doa yang pernah kamu ucapkan dalam tangisan, yang mungkin sudah kamu lupakan. Allah tidak selalu menjawab dengan langsung. Kadang Dia menjawab dengan cara yang tidak kamu duga. Melalui pertemuan, melalui kata-kata, melalui momen kecil yang perlahan mengubah hidupmu. Maka jika hari ini kamu merasa tersentuh oleh sesuatu, oleh nasihat, oleh seseorang, atau sebuah kejadian, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada hatimu, mengapa ini terasa begitu dalam? Karena bisa jadi, itu bukan sekedar peristiwa, itu adalah panggilan. Panggilan yang dikirim tepat di saat kamu hampir menyerah. Panggilan yang datang untuk menguatkanmu, untuk mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri. Dan di balik semua itu, ada satu kebenaran yang begitu menenangkan, bahwa setiap langkahmu, setiap pencarianmu, selalu diawasi, selalu diarahkan oleh cinta yang tidak pernah salah waktu. Dan setelah semua perjalanan itu, setelah air mata, ujian, jatuh dan bangkit, kesendirian, dan pertemuan yang mengubah arah, akan ada satu rasa yang diam-diam menetap di dalam hati. Rasa yang tidak bising, tidak terlihat, tapi begitu dalam, yaitu merasa belum cukup. Pernahkah kamu merasakannya? Saat kamu selesai beribadah, tapi hatimu berkata, ini belum seberapa. Saat kamu melakukan kebaikan, tapi kamu justru merasa, aku masih kurang. Saat orang lain mungkin melihatmu baik, tapi kamu di dalam hati merasa biasa saja. Bahkan, kadang merasa tidak layak. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa aku tidak pernah merasa cukup baik? Kenapa aku selalu merasa kurang? Padahal kamu sudah berusaha. Tapi justru disitulah rahasianya. Rasa itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa hatimu mengenal siapa Tuhannya. Karena semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Semakin ia melihat betapa luas rahmatnya dan betapa sedikit amalnya. Bukan karena amalnya sedikit, tapi karena ia melihat betapa agungnya Allah. Dan di hadapan keagungan itu, semua terasa kecil, termasuk dirinya. Orang yang merasa cukup seringkali berhenti. Merasa sudah baik, merasa sudah aman. Tapi orang yang merasa kurang, ia akan terus berjalan, terus memperbaiki, terus merendah, terus berharap. Bukan karena ia putus asa, tapi karena ia tahu bahwa yang ia tuju terlalu besar. Maka jika kamu termasuk orang yang tidak pernah merasa paling baik, yang selalu takut amalmu tidak diterima, yang sering berdoa dengan suara lirih penuh harap, "Ya Allah, terimalah aku." Itu bukan tanda kamu jauh, itu tanda kamu dekat. Karena hati yang hidup tidak pernah merasa aman dari kekurangan. Ia selalu waspada, selalu rendah, selalu berharap.
Dan disitulah keindahannya. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai Allah. Kamu hanya perlu jujur. Jujur bahwa kamu lemah, jujur bahwa kamu butuh, jujur bahwa kamu ingin dekat. Dan Allah lebih mencintai hati yang seperti itu daripada amal yang besar tapi penuh kesombongan. Maka dengarkan ini pelan-pelan. Mungkin selama ini kamu merasa tidak berarti, tidak cukup baik, tidak pantas. Mungkin kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain, melihat mereka lebih baik, lebih taat, lebih layak, dan kamu merasa tertinggal. Tapi bisa jadi justru kamulah yang diam-diam dicintai Allah. Karena di saat orang lain merasa cukup, kamu merasa kurang. Di saat orang lain lupa, kamu masih mencari. Di saat orang lain tenang dengan dirinya, kamu masih gelisah, ingin lebih dekat. Dan kegelisahan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda cinta. Tanda bahwa hatimu masih digenggam, masih dijaga, masih diarahkan. Maka jangan berhenti, jangan menyerah, jangan mundur. Teruslah berjalan, meski pelan. Karena yang dilihat bukan seberapa cepat, tapi seberapa tulus. Dan sebelum kita berpisah, jika hatimu tersentuh, jika kamu merasa ini adalah bagian dari dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Agar kita saling menguatkan dalam perjalanan yang tidak mudah ini. Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang yang kamu sayangi. Siapa tahu, melalui video ini, Allah juga sedang memanggil mereka. Dan untuk kamu yang ingin terus menenangkan hati, jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman. Karena di sini kita belajar bersama untuk kembali, pelan tapi pasti. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga Allah lembutkan hati kita dan tidak pernah melepaskan kita, meski kita sering lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.